kalau tadi saling klaim kata Bang Habib gitu ya. Ya terserah masyarakat juga misalnya bilang saling klaim. Tapi kan kemarin kita juga melihat apa yang disampaikan Pak Prabowo ya. Saya itu sudah menyatu dengan Pak Jokowi gitu. Iya, itu kan itu artinya memang udah ideologis atau apa itu? Oh ya, itu dia yang dikatakan bahwa saya bahkan sepertinya Pak Jokowi sudah baca produk-produk apa kita ya, manifesto mungkin Pak Jokowi sudah baca jangan-jangan. Kemudian apa namanya, paradoks mungkin sudah baca paradoks Indonesia ya, bukunya yang beliau bikin ya. Oke, Mas Teguh. Kalau Mas Teguh melihat dua gitu ya, masyarakat punya pandangan lain, setiap partai juga punya pandangan lain gitu. Artinya dengan dengan kondisi saat ini apa yang Mas Teguh lihat adalah ya seperti narasi yang kita tangkap jauh-jauh hari sebelum Pilpres ini mulai. Butuh nggak sih masyarakat narasi-narasi dengan klaim Jokowi ini, atau sebenarnya ya masyarakat tidak begitu peduli dengan hal ini? Kalau dari sisi Anies ini mungkin menjadi ceruk juga nantinya, strategi juga untuk mengambil suara pemilih. Kayaknya Anies versus Jokowi gitu loh. Yang pertama, kalau kita cermati ya, apa yang disampaikan oleh Prof. Burhanuddin Muhtadi tadi, maaf. Kan secara tegas beliau mengatakan bahwa memang approval rating Pak Jokowi yang masih tinggi ini diharapkan kalau dalam bahasa pesantren sawapnya gitu ya, itu masih bisa terbawa, khususnya oleh dua paslon 02 dan 03 gitu. Namun yang patut diingat, Pak Jokowi itu 2024 sudah pasti akan berganti begitu kan, sesuai konstitusi gitu. Nah di sini kalau kita justru kasihan kalau Pak Jokowi masih terus dibawa-bawa begitu, sampai istilahnya balihonya pun harus difoto bersama dengan Pak Jokowi gitu. Sudahlah, Pak Jokowi itu jangan kemudian, saya kadang-kadang bayangkan nanti bagaimana ceritanya ya kalau terus kemudian takdir menentukan lain gitu kan, kasihan. Kita ingin Pak Jokowi ini betul-betul berakhir dengan graceful, dengan penuh kewibawaan, keanggunan, dan kalau dalam bahasa Jawa jerbasuki, mikul dhuwur mendep jero itu loh, maksudnya biar betul-betul ya sudah beliau nanti menyelesaikan tugasnya itu tetap dengan harum dengan semua prestasi yang dimiliki, nggak usah ditarik-tarik lagi lah beliau gitu. Nah di sini menurut saya Mas Anies selalu mencoba menjadi diri beliau sejati, artinya ya udah jadi dirinya sendiri, bukan dirinya yang kemudian harus di bawah bayang-bayang siapa begitu. Sama sekali tidak. Dan ini menurut saya penting buat publik juga melihat bahwa ke depan kan kita butuh pemimpin yang akan memimpin kita, yang walaupun akan membawa kita. Walaupun sosok Pak Jokowi ternyata bisa menaikkan juga elektabilitas yang dikatakan Mas Burhan. Ya tadi karena terkonfirmasi approval ratingnya Pak Jokowi kan sampai saat ini masih tinggi untuk ukuran seorang incumbent. Ya ini kemudian akan dibawa gitu. Tetapi jangan dilupakan bahwa apa yang diyakini atau katakanlah temuan survei hari ini kan sesuatu yang dinamis, yang masih bisa berubah dalam hitungan sampai 14 Februari. Oke. Jangan dibawa-bawa katanya. Tapi kan gini, itu kan bagian strategi juga, karena kan semua petarung ingin menang. Nah, kita bahas sesaat lagi ya. Nanti kami akan kembali saat lagi. Oke, kita lanjutkan kembali perbincangan. Kita bicara soal tadi ya, kalau Mas Teguh tadi bilang ya jangan mengait-ngaitkanlah dengan ide original aja gitu ya. Nah, saya mau bayang-bayang Pak Jokowi. Nah, kalau Mas Burhan kan pasti sudah punya ya data soal mengasosiasikan tadi. Bahkan Mas Burhan menyebutkan ada teorinya, dalam teori komunikasi ini mengasosiasikan bisa saja memberikan dampak yang positif. Tapi Mas Burhan, dengan kondisi saat ini, apakah soal asosiasi, saling mengaitkan, itu akan menjadi strategi komunikasi utama yang dilakukan oleh paslon-paslon ini, Mas? Memang dibanding pemilu sebelumnya, jelang 2024 ini faktor kontekstual turut menentukan elektabilitas para capres. Nah, faktor kontekstual tersebut adalah tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi. Nah, tentu bukan hanya Pak Prabowo maupun Mas Ganjar yang ngalap berkah Presiden Jokowi, tetapi kalau misalnya posisi Mas Anies kan justru sebaliknya. Kita membuat analisis korelasi over time, kita temukan sebenarnya Mas Anies itu korelasinya masih positif tuh dengan approval rating Presiden Jokowi sampai akhir 2022. Bahkan yang korelasinya itu negatif dalam pengertian kalau approval rating Presiden Jokowi naik, kemudian elektabilitas Pak Prabowo turun, itu terjadi sampai November 2022. Dan menurut saya wajar, karena pertama Mas Anies itu mantan jubir Presiden Jokowi,
di 2014 dan mantan menteri periode pertama Presiden Jokowi. Tetapi sejak dicalonkan Nasdem dan kemudian Presiden Jokowi mendisasosiasi hubungannya dengan Mas Anies di publik maupun di kegiatan-kegiatan non-publik, itu mulai terjadi pergeseran dari korelasinya positif menjadi negatif. Sebaliknya, Pak Prabowo yang awalnya korelasinya negatif, itu belakangan justru positif, bahkan mengambil posisi yang sebelumnya dinikmati oleh Mas Ganjar. Jadi intinya memang persepsi seperti yang Mas Teguh sampaikan itu naik turun kayak iman. Dan nah pertanyaannya adalah bagaimana dengan 2 bulan ke depan sebelum pemilu. Nah ini pertanyaan penting nih. Kalau misalnya approval rating Presiden Jokowi masih tinggi, maka yang diuntungkan per hari ini adalah Pak Prabowo. Meskipun tentu ada ekspektasi strategi Mas Ganjar belakangan yang mencoba mengasosiasikan kembali dengan Pak Jokowi dan mendisasosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo berhasil, tentu yang diuntungkan adalah Mas Ganjar. Tapi kalau misalnya approval ratingnya turun, itu yang paling diuntungkan adalah Mas Anies. Nah pertanyaan, ini penting nih, mungkin nggak dalam 2 bulan kemudian sampai pemilu 2024 bulan Februari terjadi perubahan approval rating. Nah kita lihat Bayu, dari analisis regresi yang kami buat, berbagai macam variabel yang menentukan faktor approval rating presiden, bukan hanya Presiden Jokowi, tapi Presiden SBY, Presiden Mega, itu adalah kepuasan terhadap evaluasi sosiotropik ekonomi. Itu persepsi apakah ekonomi ini baik atau tidak baik. Nah, ekonomi kan luas ya, bukan hanya 1-2 variabel. Ternyata setelah kita cek, variabel ekonomi yang paling paralel dengan kepuasan itu adalah inflasi. Jadi kalau inflasi itu naik, approval rating presiden siapapun turun. Kalau inflasi rendah, presiden siapapun akan naik. Penjelasannya sangat sederhana. Kalau inflasi naik, barang-barang naik, masyarakat marah. Kemarahan mereka lampiaskan ke pemerintah. Tapi kalau inflasi turun, mereka happy. Nah, pertanyaannya coba kita cek data BI atau BPS. Ternyata memang mengapa approval rating Presiden Jokowi lebih tinggi di periode kedua ketimbang pertama, itu karena Pak Jokowi mampu menjaga rezim inflasi rendah, rata-rata 3,2, bahkan belakangan di bawah 3%. Belum lagi guyuran bansos, PKH, BLT. Jadi memang saya tidak tahu ya, kalau misalnya di atas kertas sepertinya sulit. Berharap approval rating Presiden Jokowi turun di bawah 70%, apalagi di bawah 60%. Seperti kejadian di akhir 2022, ketika approval Presiden Jokowi sempat turun karena menaikkan harga BBM dan Mas Anies menyalip Pak Prabowo, bahkan mendekati elektabilitasnya dengan Mas Ganjar. Jadi kira-kira mungkin nggak ada perubahan approval rating. Nah kalau misalnya terjadi perubahan approval rating, maka Mas Anies pun ya itu akan menjadi calon kuat di 2024. Tapi kalau masih seperti sekarang, kita ke Anies dulu. Pak Prabowo. Ya, oke. Kita ke Anies dulu. Anies diuntungkan kalau nantinya approval rate Pak Jokowi dalam 2 bulan ini turun begitu ya? Kalau tidak, Prabowo yang diuntungkan. Ya, kami tidak mau tergantung dengan situasi itu. Kami ingin menyampaikan kepada publik kejelasan visi misi dan perbaikan-perbaikan ataupun perubahan yang akan dilakukan oleh Mas Anies dan Gus Muhaimin. Jadi poinnya adalah kita ingin lebih menghadirkan keadilan. Kami justru khawatir kalau rekan-rekan kami ini sibuk membawa Pak Jokowi, lupa bahwa ada visi misi yang harus diperjuangkan ke depan, dan itu sudah nggak ada Pak Jokowi lagi nanti yang akan bekerja di periode yang akan datang. Jadi itu yang perlu kita ingatkan. Ya moga-moga saja nanti kalau publik malah bingung ini karena dua-duanya bawa Pak Jokowi, ya sudah daripada bingung saya milih Mas Anies saja gitu. Oke. Ya kita ingat ya, tahun 2008 itu ada krisis ekonomi, 2008 ya. Dari secara ekonomi pemerintahan Pak SBY itu masalah. Tapi Pak SBY kembali terpilih di 2009 ya. Kenapa? Karena rakyat mencintai pemimpinnya. Nah itulah yang terjadi kepada Pak Jokowi hari ini. Beliau ini kata Mas Bambang Pacul, mau gimana
di framing jahat, mengintervensi MK, bersikap tidak demokratis, berubah dan lain sebagainya. Rakyat mencintai beliau. Nah, betul ada analisa tergantung situasi ekonomi, tapi ada yang lebih, menurut saya lebih penting lagi bagi rakyat ya. Bagaimana dia melihat sosok orang yang bekerja keras untuk dirinya, yang all out ya, dan mampu, yaitu Pak Jokowi. Ya, sehingga ketika kita bicara approval rate-nya Pak Jokowi, saya pikir tidak semudah kita menerapkan pada calon orang-orang lain. Oke. Ya, karena ini bicara orang yang dicintai oleh rakyat. Kata Pak Bambang Pacul itu balik-balik, mau gimana? Lu seorang Jokowi, dia dicintai rakyat. Sederhananya gitu kan, ya. pokoknya susah Nah, ditiru dah gitu ya. Itulah kenapa ya kan menurut kami legacy ini Pak Jokowi ini harus dilanjutkan gitu loh. Jadi bukan karena ini kata Mas Teguh kan ya sama-sama Jokowi kita pilih perubahan. Ya sebetulnya rakyat itu kan menikmati, merasakan karena sentuhan tangan Pak Jokowi 5 tahun, 10 tahun, 9 tahun pemerintahannya berjalan baik. Jadi optimis approval rate-nya dalam 2 bulan masih terus naik, sehingga Prabowo juga mendapatkan karena itu ya memang benar dari situ. Komitmen kami melanjutkan semua. Oke. Jadi rakyat nggak usah susah-susah. Yang paling mau melanjutkan berkomitmen itu siapa? Oke. Gitu ya. Bang Ciko. Kami tidak melihat sejauh itu ya, bahwa unsur variabel Jokowi ini sangat penting. Saya setuju, tapi bukan yang terpenting atau satu-satunya. Tentunya yang paling penting adalah tadi dikatakan, saya setuju juga visi misi, ya kan, rekam jejak calon-calon yang ada sekarang. Karena yang ada di kertas suara nanti adalah 3 paslon ini, bukan Pak Jokowi gitu. Tapi kembali lagi tidak juga terlalu setuju dengan Prof. Burhan Mutadi tadi, bahwa menyatakan bahwa ini semua tergantung approval rating dan lain-lain. Enggak. Masyarakat kita juga masyarakat yang sudah cerdas. Masyarakat kita akan menilai paslon-paslon ini sebagai sosok-sosok yang mandiri, ya kan. Tapi kembali lagi, apakah Pak Ganjar menjadi sesuatu yang bisa kita sandingkan, ada kesamaan-kesamaan dengan Pak Jokowi? Saya masih yakin memang yang paling punya kesamaan dalam berbagai hal adalah beliau gitu ya. Khususnya kedekatan dengan rakyat kecil itu aja. Baik. Oke. Terima kasih Mas Teguh, Bang Ciko, Bang Habib. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Tadi kita udah Hari ini kita nggak berkelahi ya. Terima kasih Prof. Aduh. Terima kasih juga Ini beliau bersahabat. Iya. Gak berani, 80% bos ya approval rating. Ini kebetulan menjadi salah satu tema yang akan dibahas di debat Cawapres besok. Jadi kita akan bahas sesaat lagi, tapi dengan ganti tim ya. Kita ganti tim, ganti narasumbernya. Betul, nanti ada narasumber lainnya dan juga apakah dalam mungkin nanti segmen berikutnya begitu ya. Apakah nantinya di debat perdana Cawapres ini juga akan adu gagasan atau justru adu gimmick ya. Kita hadirkan saat lagi, tetap bersama kami.